kedua yang akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota, yakni yang pertama Muhammad Chairul Iqbal, 2 Aftiaridia Oktaviana, 3 Eli Zuliasari, 4 Radi Aditya Wicahyono. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat kaya dengan aneka macam budaya merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis dalam menerapkan lintas budaya. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, salah satunya para pengambil keputusan, khususnya manajemen puncak, mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini. Era yang ditandai dengan semakin meluasnya berbagai produk dan jasa, termasuk teknologi komunikasi ini, menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa, sehingga seolah dunia ini tidak lagi terikat dengan sekat-sekat yang membatasi wilayah suatu negara. Contoh yang sederhana adalah seperti masuknya sejumlah produk dan jasa dari luar negeri yang dapat dikonsumsi oleh konsumen di tanah air, seperti makanan cepat saji, minuman ringan, mainan anak-anak, pakaian, perlengkapan, komunikasi, komputer personal, produk elektronik atau audio visual, dan pekerja asing dalam berbagai bidang keahliannya. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Saat ini ada beberapa pola kerjasama ekonomi di berbagai kawasan dunia, seperti kawasan ASEAN, kawasan Asia Pasifik, kawasan Amerika Utara, kawasan Kanada, Eropa Tengah, dan lain-lain. Memahami budaya dan perbedaannya. Setiap orang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kelompok-kelompok tertentu, baik yang berkaitan dengan kelompok keagamaan, profesi, maupun bisnis. Masing-masing kelompok itu menerapkan suatu aturan atau perilaku yang sesuai dengan budayanya. Contoh sederhananya adalah penampilan, cara berpakaian, bertemu, berjalan, dan berbicara di antara kelompok masing-masing yang berbeda. Definisi budaya, menurut Lyman Hemstreet dan Betty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kognitif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang lain dari kategori lainnya. Menurut Buff dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma berperilaku. Yang keempat, menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Dan yang kelima, menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu serta masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Komponen budaya. Menurut Lyman Hemstreet dan Betty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utama, yaitu nilai-nilai yang baik atau buruk, diterima atau ditolak, norma-norma yang tertulis dan tidak tertulis, simbol-simbol atau warna logo suatu perusahaan, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Mitchell, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan, atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Menurut Catriona, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Budaya material atau material kultur dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teknologi dan ekonomi.
Teknologi mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Ekonomi dalam hal ini dimaksudkan sebagai cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Organisasi sosial atau social institution dan pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara seseorang berhubungan dengan orang lain mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain dan mengajak perilaku yang dapat diterima oleh generasi berikutnya. Sistem kepercayaan atau keyakinan belief system yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Estetika atau estetik berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Bahasa atau language adalah cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Tingkatan budaya, menurut Murphy dan Hildebrand, formal. Formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari generasi berikutnya dan hal itu bersifat formal atau resmi. 2. Informal. Budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. 3. Teknis. Teknis ini merupakan bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Mengenal perbedaan budaya. Nilai-nilai sosial di Indonesia, khususnya orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan, masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Sementara ada kecenderungan bahwa nilai-nilai gotong royong mulai memudar di daerah perkotaan, seiring dengan semakin tingginya sikap individualistis. Kedua, peran dan status. Budaya menuntut peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan bagaimana mereka berkomunikasi. 3. Pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, para eksekutif selalu berupaya secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil suatu keputusan penting. Keempat, konsep waktu. Bagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Dalam berkomunikasi, mereka cenderung langsung menuju pada pokok persoalan atau to the point dan cepat. Yang kelima, konsep dan jarak komunikasi. Para eksekutif dari negara Timur Tengah mempunyai kecenderungan untuk melakukan pembicaraan bisnis dengan jarak komunikasi yang relatif dekat. Selanjutnya, konteks budaya. Korea atau Taiwan orang kurang tergantung pada komunikasi verbal, tetapi lebih banyak tergantung pada komunikasi nonverbal. 2. Bahasa tubuh. Bentuk lainnya adalah kontak mata adalah salah satu bagian tubuh yang sangat ekspresif. Yang ketiga, perilaku sosial. Di negara Arab memberikan hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan, namun tidak mengapa jika hadiah tersebut diberikan pada anak-anaknya. Keempat, perilaku etis. Orang Jerman dan Anglo-Saxon menjadi dokumen tertulis yang legal secara etis orang terikat pada keputusan yang telah dibuat. 5. Perbudayaan budaya perusahaan. Seseorang tidak dapat mengatasi berbagai hambatan bahasa dan budaya secara sempurna, tetapi ia akan mudah berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang yang memiliki budaya berbeda bila bekerja sama di dalamnya. Komunikasi dengan orang berbudaya asing, belajar tentang budaya ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Namun demikian, memulai mengenal beberapa kata bahasa asing untuk pergaulan di lingkungan bisnis merupakan langkah yang baik. Yang senantiasa perlu dikembangkan. Contohnya misal ya, di Spanyol, orang berjabat tangan itu paling lama antara 5 sampai dengan 7 ayunan. Melepas jabat tangan segera dapat diartikan itu sebagai bentuk penolakan. Yang kedua di Prancis. Orang yang berjabat tangan cukup dengan hanya sekali ayunan atau gerakan. Dan yang ketiga, itu jangan memberi hadiah minum-minuman beralkohol di negara Arab. Di negara Arab sudah pasti alkohol itu sangat dilarang ya, bagi umat muslim.
Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu merupakan cara yang baik untuk menentukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Namun, perlu diingat dua hal yang penting, yaitu pertama, jangan terlalu yakin bahwa seorang akan dapat memahami budaya orang lain secara utuh atau sempurna. Kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi atau Jawa gebyah uyah terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Mempelajari keterampilan komunikasi lintas budaya pada umumnya akan membantu seseorang beradaptasi dalam setiap budaya, khususnya ketika berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Negosiasi lintas budaya. Negosiasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda merupakan suatu bentuk ujian seberapa baik keterampilan. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner sebelum bernegosiasi, akan lebih mudah dapat memahami pandangan mereka terlebih dahulu. Contohnya, ketika kita sedang berbelanja atau membeli sesuatu di pasar, maka kita akan terlibat suatu proses tawar-menawar harga barang yang akan kita beli. Kecuali kita belinya seperti di supermarket atau minimarket, kita tidak bisa dong kalau mau menawar. Dalam hal ini berarti kita sedang melakukan praktek negosiasi. Begitu juga ketika sedang meminta sesuatu kepada orang tua kita. Misalkan kita menginginkan handphone, namun orang tua kita malah membujuk kita dengan janji akan dibelikan sepeda dan tidak membelikan HP dengan alasan tertentu. Dalam hal ini, orang tua kita melakukan proses negosiasi dengan kita. Sekian dari kami, kelompok 2, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.